Kembali lagi di channel horor mereka tak terlihat. Di video kali ini kita menceritakan tentang kos-kosan horor yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa untuk subscribe, like dan share video untuk membantu channel ini agar lebih baik ke depannya. Yuk dengerin ceritanya. Saya memiliki beberapa hal aneh yang tidak masuk akal saat ngekos di daerah Jakarta Selatan tahun 2015. Saya ngekos berdua bersama ibu saya, oh iya saya ini perempuan. Kosan yang kami pilih ini terbilang murah untuk kos di area Jakarta Selatan dan strategis, cukup dekat dengan tempat-tempat umum. Kosannya merupakan kos campur dengan kondisi gedung 2 lantai, lantai 1 diisi 8 kamar yang lebih luas dengan kamar mandi dalam dan ada 4 kamar mandi luar dan dapur. Sedangkan lantai 2 diisi dengan 11 kamar dan 1 kamar pengurus kos, nenek berusia kurang lebih 70 tahun. 1 gudang, dapur dan 1 kamar mandi luar. Selain kamar-kamar tersebut, ada beberapa ruang-ruang kecil yang selalu terkunci dan hanya bisa dibuka oleh si pengurus kos dan selalu dibilang bahwa itu adalah ruangan gudang. Di bulan keempat dan seterusnya mulai muncul kejadian yang sudah tidak bisa kami logikakan. Pernah suatu hari anak perempuan dari penghuni kamar depan yang masih berumur 6 tahun. Tiba-tiba menangis dan berteriak, saat kami cek dia meringkuk di pojok kamar ketakutan dengan pintu kamar terbuka. Tidak lama ibunya datang dari arah toilet bawah tampak seperti kaget mendengar anaknya berteriak. Ketika ditanya, anak tersebut bilang bahwa tadi ada seorang anak laki-laki kurus yang menghampiri dia saat tidur, kulitnya putih, pucat, dan tersenyum. Karena ketakutan, akhirnya dia berteriak dan menangis sambil menuju pojok kamar, sedangkan si anak laki-laki ini berlari keluar kamarnya. Tidak lama dari kejadian itu, si penghuni kamar depan kemudian pindah dan akhirnya kamar itu kosong. Suatu malam, sekitar jam 2 kami terbangun karena mendengar suara berisik seperti kursi kayu yang digoyang-goyang. Karena mungkin ibu saya capek kerja dan ngantuk, akhirnya dia menggebrak pintu cukup kencang dengan tangan sambil berteriak, berisik. Pernah juga suatu malam, kami mendengar suara, duk, 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 dari arah dekat jendela luar balkon, seperti ada yang melompat-lompat dan mengelilingi kamar. Oh iya sedikit info, pengurus kos ini sebut aja namanya Bu Her. Menurut kisah beliau, dahulu tubuhnya sudah ditanam beberapa susuk, untuk pemikat laki-laki. Beliau juga menceritakan pantangan yang tidak boleh dilakukan dari pemegang susuk itu, jika pantangan tersebut dilanggar maka dia bisa mati. Saya dan ibu saya tidak mengerti mengapa beliau menceritakan ini ke kami dan beberapa penghuni kos. Kejadian lainnya yaitu dialami oleh salah satu penghuni kos di lantai 2, sebut saja namanya Embayan. Embayan ini pernah memergoki secara diam-diam pemilik kos Bu Her sedang meletakkan sesuatu di piring kecil lalu ditaruh di ruangan-ruangan kecil dan gudang. Merasa penasaran akhirnya setelah Bu Her selesai, Embayan ini coba mengintip dari lubang kunci ruangan tersebut. Embayan mengatakan bahwa dia melihat satu kursi goyang di tengah-tengah ruangan dan kemudian terlihat sebuah kaki berbulu sangat besar. Karena takut akhirnya Embayan langsung kabur. Beberapa hari setelah kejadian mengintip, Embayan selalu mengalami ketindihan setiap malam saat tidur. Dan juga ada penghuni kos lain di lantai 2 yang kesurupan, berteriak-teriak melotot ke arah Embayan. Setelah kejadian serem itu Embayan pamit pulang kampung selama beberapa bulan dengan alasan mau bebersih ke leluhur. Beberapa kali juga saya melihat bayangan-bayangan hitam, suara orang menangis dan tertawa di malam hari jika sedang sendirian. Kejadian berikutnya seputar tahun kedua kami tinggal di kosan ini. Si nenek pengurus kos Bu Her jatuh sakit tidak bisa beranjak dari kasur. Sakitnya terjadi beberapa minggu. Penghuni kos secara bergantian merawat Bu Her. Namun setelah beberapa minggu sakitnya mulai aneh. Badan Bu Her yang seharusnya sudah tidak sanggup untuk menahan sakit tapi masih hidup, jadi seperti antara hidup segan mati tak mau. Karena bingung akhirnya penghuni kos berinisiatif untuk memulangkan Bu Her kepada keluarganya, pihak keluarga yang melihat Bu Her juga bingung, kok bisa selemah ini kondisinya. Padahal menurut anak-anaknya, Bu Her ini tidak pernah sakit dan selalu kuat melakukan aktivitas berat bagi usianya. Ada salah satu penghuni kos namanya Bunin tiba-tiba mengatakan bahwa yang terlihat itu bukan Bu Her. Akhirnya penghuni kos menceritakan tentang yang dilakukan Bu Her dahulu tentang susuk, lalu menyebutkan pantangannya. Beberapa hari kemudian, kami mendengar kabar bahwa Bu Her meninggal setelah pantangan itu dilakukan. Sejak kabar Bu Her meninggal, kondisi kosan makin mencekam.
3 hari setelahnya, semua pintu kamar seperti diketok di malam hari. Lalu seminggu kemudian Mbak Nin melihat sosok Buher di kamar mandi lantai 2. Pernah juga ibu saya saat sedang memasak di dapur lantai 2, ibu saya mendengar suara Buher memanggil dari arah kamar beliau yang dulu ditempati. Serta penghuni kos lain saat malam melihat sosok nenek-nenek mirip Buher dengan rambut acak-acakan memanggil nama mereka. Kejadian ini berlangsung beberapa bulan, hingga banyak yang tidak tahan dan pergi dari kosan. Pernah di suatu malam, saya dan ibu saya mendengar sayup-sayup suara orang ramai berbicara. Tapi tidak jelas dan suaranya dari arah gudang. Pas pagi harinya ternyata para penghuni kos lain juga mendengar suara dari gudang tersebut. Akhirnya Bu Nin yang mempunyai keistimewaan dalam hal gaib menceritakan, Buher ini selalu memberi sesajen potongan hati sapi atau kambing dan bunga-bunga tertentu. Mungkin itulah sebabnya suara ramai di gudang karena sudah tidak ada lagi sesajen yang diberikan. Saya dan ibu hanya mampu bertahan selama 3 tahun di kos tersebut. Karena kondisi sudah tidak kondusif lagi dan mengganggu kenyamanan. Setelah pindah satu persatu penghuni kos juga pindah. Terakhir kami dengar kabar dari Bu Nin, bahwa kos tersebut sudah dihancurkan dan dirubuhkan karena suatu alasan yang tidak bisa saya jelaskan.